lokasi yang memiliki 7 puncak, dan puncak yang tertinggi berada di ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut, yang sangat jarang dikunjungi karena dianggap sangat angker. Lokasi ini memiliki pesona alam dan keindahan yang luar biasa, dan juga memiliki banyak air terjun yang seolah-olah mengelilingi lokasi ini. Lokasi ini juga dikelilingi hutan-hutan yang terdiri dari hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas. Lokasi ini sebenarnya tepat untuk dijadikan jalur pendakian bagi komunitas atau organisasi pecinta alam. Tempat ini adalah Gunung Salak. Di balik keindahannya, Gunung Salak menyimpan berjuta misteri dan mitos, karena sering disebut sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Kisah misteri yang disimpan antara lain beberapa pendaki yang hilang, bahkan meninggal, dan adanya kejadian-kejadian mistis yang sering dialami orang yang datang ke sana. Mitosnya, terdapat pusat kerajaan gaib di Puncak Manik Gunung Salak. Puncak Manik layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia, lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak dapat mencapai puncak karena cuaca buruk. Selain itu, penduduk yang berada di lereng gunung ini percaya bahwa adanya makhluk-makhluk astral. Makhluk-makhluk yang merupakan perwujudan dari para punggawa-punggawa Pajajaran dan dikenang, yaitu salah satunya Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Selain itu, Gunung Salak juga menyimpan sebuah pantangan yang sangat amat fenomenal. Pantangan yang sangat tidak boleh dilanggar bagi yang hendak datang ke lokasi, yaitu dilarang memetik bunga anggrek. Selain itu, jangan pernah menanyakan di mana keberadaan buah salak di gunung ini, karena asal-usul nama salak sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang bernama Salaka dan berarti perak. Maka Gunung Salak bermakna gunung perak dan bukan mengacu pada buah salak. Malam ini, tim Detak Supranatural akan mencoba menyingkap tabir dan menelusuri jejak-jejak peninggalan kerajaan Pajajaran dan singgasana Sang Prabu, serta mencoba mengeksplor lokasi yang diyakini sebagai lokasi pemandian bidadari. Selengkapnya silahkan menonton video ini. Terima kasih. Sejarah
adalah masa yang dilalui oleh para pendahulu kita. Sesuatu yang berwujud pasti, tapi hanya ada di dalam sebuah cerita. Ikuti jejak penelusuran kami. Ini dia, Detak Supranatural. Kamera ini. Selamat malam, pemirsa Detak Supranatural. Malam ini, tim Detak Supranatural akan melakukan eksplor, menapak tilas jejak Sang Prabu dan pemandian Sang Putri. Seperti apa? Ikuti terus Detak Supranatural. Selamat malam, pemirsa Detak Supranatural. Malam ini, tim Detak Supranatural akan melakukan eksplor, menapak tilas jejak Sang Prabu. Pemirsa Detak Supranatural, kali ini tim Detak Supranatural bersama dengan sesepuh spiritual yang ada di lokasi Gunung Salak ini, tepatnya di Taman Sriwidari. Mungkin beliau akan menjelaskan sejarah singkat tentang lokasi Taman Sriwidari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Taman Sriwidari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri saya sebagai sepuh atau pengantar daripada situs patilasan Taman Sriwidari ini, yang mana tim Detak Supranatural menanyakan tentang hal tersebut. Sedikit saya akan menjelaskan tentang Taman Sriwidari ini, yang mana kaputen atau tempat pemandian daripada Ratu Sriwidari yang terletak di sisi selatan Gunung Salak. Nah, disinilah tempat beliau mandi, atau katakanlah sebagai para putri dan ratu memandikan dirinya, membersihkan dirinya, yang dikatakan Taman Sriwidari ini. Begitu, Pak Gareng. Mbak Gareng. Baik, jadi pemirsa, singkat dari lokasi Taman Sriwidari ini tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz Arjan Maulana ya, sebagai sesepuh atau tokoh yang saat ini berada di lokasi.
mungkin sambil kita lebih tahu seperti apa lokasi yang ada di sini, mungkin kita akan coba mengecek lokasi sambil berjalan ke sekitaran sini. Mari. Mari. Ya, inilah salah satu ciri contoh bukti yang mana di tahun 1914 yang mempunyai gelar Syekh Nur Alam atau punya nama atas nama Prabu Linggabuana. Inilah yang dikatakan Patilasan Ratu Sriwedari. Begitu Mbah Gareng. Baik. Untuk di lokasi ini mungkin tempat mana Pak yang biasa orang datangi untuk berkunjung selain di Petilasan Ratu Sriwedari ini? Ini kalau kita cari titiknya mungkin banyak, singkat waktu karena Ratu Sriwedari ini. ini kalau kita cari titiknya mungkin banyak, singkat waktu. Ratu Sriwedari ini. Ini kalau kita cari titiknya mungkin banyak, singkat waktu. Kita cari titiknya mungkin banyak, singkat waktu. Kita cari titiknya mungkin banyak, singkat waktu. Waktu juga sudah larut malam, maka ada yang lebih jelas lagi di sebelah selatan yang dikatakan Batu Cakar atau Batu Gores. Mari kita menuju ke lokasi lebih jelasnya. Ya, ini Batu Gores. Nah, ini yang dinamakan Batu Gores, yang mana pada saat Ratu atau disebut Ratu Sriwedari ini menyatakan ciri daripada baktinya kepada seorang suami, yaitu Raja Prabu Linggabuana, yang dikatakan Batu Gores inilah sosok bentuknya seperti ini. Ini alami, tidak ada rekayasa, semua kita lihat dengan fakta. Silahkan kalau mau diliput lebih dekat. Mungkin bisa dicek ya. Lihat posisinya dan bentuk batunya seperti apa ini. Memang berbeda dengan batu yang lain. Seakan-akan ada ukiran ataupun goresan-goresan dari ulah manusia, tapi ini asli, alami. Sejak kerajaan Pajajaran ada, yaitu selama dipegang oleh Prabu Linggabuana. Jadi sedangkan untuk makam yang Prabu Linggabuananya di mana Pak Ustadz berada? Oh, ini tidak jauh dari posisi Batu Gores, di sebelah timur, kurang lebih 50 meter. Nah, disitulah makam beliau. Gitu ya. Boleh kita untuk survei? Oh, silakan, kami siap menemani atau membantu atau menerangkan tentang mitos yang menjadi kenyataan ini. Begitu. Oke, kita lanjut ke makam.
Ini maksudnya. Ya, ya. Prabu Lingga Buana. Baik, kita bisa lihat, kita saksikan dengan saksama juga bahwa di samping saya adalah makam Prabu Lingga Buana. Untuk lebih jelasnya dan lebih singkatnya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz. Silakan. Ya, sedikit saya jelaskan atau saya ulas tentang makam Prabu Lingga Buana yang dikatakan Patilasan ini. Pada saat itu beliau sedang sakit, dan kemudian kenapa raja-raja lain mempunyai sebuah istana, tapi ini kenapa tidak? Sehingga bisa bertanya-tanya yang dikatakan, kok makam raja ada di kaki Gunung Salak di zaman dahulu kala. Kemungkinan tidak memandang yang namanya kemewahan, karena seorang raja butuh memimpin rakyat yang banyak, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Nah, sehingga mereka mewafatkan dirilah di sini yang dikatakan yang Prabu Lingga Buana. Itu raja pertama daripada Pajajaran sebelum Siliwangi menjabat jadi seorang raja. Begitu, Pak Gareng. Nah, maaf nih Pak, apa adakah urusannya masih satu keluarga dengan kerajaan setelah Prabu Siliwangi ini? Apakah masih ada urut-urutan keluarga ini? Kalau masalah urutan dari raja pertama itu masih ada 7 tempat atau 7 keturunan yang belum memasuki negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu masih dirajai dengan Raja Pajajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai ke 7 terakhir. Itu kita selusuri, mungkin masih banyak tempat-tempatnya dan bukan sini saja. Begitu, Abah. Jadi intinya Prabu Lingga Buana ini adalah raja pertama kerajaan Pajajaran. Betul. Terima kasih Pak Asal untuk infonya, dan yang pasti kita sudah menemukan apa yang jadi memang kita cari, makam Prabu Lingga Buana, raja pertama dari Pajajaran. Iya. Dan untuk singgasana dari para Eyang Prabu Lingga Buana, kalau untuk memberikan tahta di mana? Untuk memberikan tahta Prabu Lingga Buana kepada para putra ataupun pengikutnya, tidak jauh dari sini sekitar 500 meter di depan sana arah timur, itu ada sebuah tempat yang disebut Patilasan Acara Sarasean atau tempat berkumpul memberikan fatwa seorang raja kepada para prajurit, putra dan putrinya. 500 meter dari sini. Begitu, Bapak Resi. Baik, pemirsa, tadi sudah dijelaskan beberapa sejarah singkat. Mungkin nanti atau tadi juga kita ketika memasuki kawasan kaki Gunung Salak ini, kita juga sempat melewati situs yang dimaksud oleh Pak Ustadz Arjan ini. Karena di sana tadi situasinya sangat padat, jadi kita nggak sempat mereview. Mungkin nanti setelah kita selesai dari sini, kita coba untuk melakukan sebuah eksistensi dan mediasi di sini. Ketika kita arah perjalanan pulang, nanti sedikit akan kita review. Seperti itu pemirsa. Mungkin dari tim Detak Supranatural beserta dengan juga Ustadz Arjan Maulana bisa menyampaikan apa yang menjadi sebuah pengetahuan. Seperti itu. Maaf Pak Ustadz, Ya, sebelumnya saya juga atau kami juga pernah mendengar sebuah mitos yang dikatakan kaitannya dengan kerajaan Pajajaran, yaitu maung atau harimau ya. Ya. Harimau Pajajaran yang mungkin kerap menunjukkan eksistensinya di wilayah kaki Gunung Salak ini. Mungkin kalau boleh sedikit kami tahu, biasanya untuk perwujudan dari harimau atau maung Siliwangi ini itu di mana, Pak Ustadz? Ya, saya jelaskan, biasanya di sini pun ada yang namanya penampakan harimau Siliwangi ini.
Dari sini ada kebetulan berkatan satu di hari Sabtu dan kemudian ini di malam bulan purnama. Jadi kalau hadir kita sudah menyaksikan bersama, untuk penampakan sementara belum bisa kita lihat bersama. Itu saja Bapak Gareng. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi nanti saya juga bersama dengan tim yang lain mungkin akan coba bermediasi seperti apa hasilnya. Semua itu karena Allah semata. Mungkin kita yang ada di sini bukan bermaksud untuk menyombongkan sesuatu, bukan juga bermaksud untuk menghadirkan sesuatu yang mungkin di dalam fenomena dunia nyata itu di luar nalar, bukan itu tujuan kita. Tapi kita hanya ingin mengukir sebuah sejarah, menapaktilasi sebuah sejarah menggunakan metode-metode seperti yang kita lakukan. Tetap ikuti terus Detak Supranatural, mencari fakta di balik misteri. Mari Pak Ustadz. Ayo. Baik, pemirsa Detak Supranatural, telah bersama-sama tadi kita dengar sebuah sejarah singkat, riwayat perjalanan dari susunan kerajaan Pajajaran, karena segala sesuatu yang kita terima itu adalah sebuah ilmu yang menurut kami, yang kita yakini itu pasti bermanfaat. Dan efek manfaatnya kita bisa terima sekarang ataupun nanti. Jadi kesimpulan yang tadi kita dapat adalah di sini adalah lokasi yang sakral yang bertepatan di kaki Gunung Salak. Seperti yang kita ketahui bersama, Gunung Salak atau lokasi ini menyimpan banyak sekali misteri dan mitos yang oleh sebagian orang banyak sekali spekulasi-spekulasi, cerita-cerita yang muncul dengan versi yang berbeda-beda. Jadi apa yang telah pemirsa saksikan, pemirsa dengar, itu adalah suatu sumber yang dipercaya oleh penduduk sekitar, suatu kebenarannya. Malam ini kami bertiga akan mencoba untuk melakukan mediasi dan juga melakukan jelajah astral. Seperti apa fenomena-fenomena yang akan kita dapati nanti, karena kita juga baru pertama, betul ya? Ya, Bersih dan Pak De ya. betul. Mungkin dari saya itu, apabila ada yang ditambahkan oleh Pak De maupun Resi, silakan. Oke, terima kasih pemirsa Detak Supranatural. Malam ini kita tim Detak Supranatural hadir di Gunung Salak, ya tepatnya di makam Linggabuana, Prabu Linggabuana dan Ratu Sriwedari. Intinya yang pasti kita akan mencari kepastian yang dikatakan banyak misteri. Semoga aja kita akan ada hasil dan kita akan bisa menemukan penampakan yang selama ini ada info bahwa maung ataupun yang lain makhluk astral di sini bisa mewujud atau menampakkan diri. Semoga aja pemirsa bisa menyaksikan kerja kita untuk ke depan. Mari kita saksikan. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin tambahan Mungkin dari Resi ada tambahan, silakan. Baik, pemirsa Detak Supranatural, kali ini kita ingin mencoba mencari fakta sejarah di makam Eyang Prabu Linggabuana dan ratu daripada Sriwedari. Di sini kami bersama tim ingin mencari keberadaan sejarah daripada awal Raja Pajajaran, baik Raja Pajajaran dari Eyang Prabu Linggabuana sampai kepada
Eyang Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Baik pemirsa Detak Supranatural, mari kita selusuri sejarah daripada Eyang Prabu Linggabuana. Terima kasih.